Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Oktober 2025. Seperti biasa, sebelum Mari mau mulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari strength di situ, berikut ada energi, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Wow, berikut ada ini, kemudian ada di sini ya, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oh, Sagittarius. Jadi kalau Mari lihat di sini tuh kamu kayak bersama dengan si dia ya, nampak-nampaknya sudah cukup dramatis relationshipnya kalian, gitu ya. Mari lihat di sini tuh ada perang ego. Ada perang ego di sini ya. Sebenarnya kalian inginnya ini tuh tetap bersama-sama. Namun mengisi kebersamaan ini tuh bisa-bisa kamu gagal. Mari jujur aja ya. Mari ini tuh kebetulan juga Sagittarius ya. Mari juga Sagittarius. Jadi jangan anggap kalau Mari ngomongnya tentang Sagittarius yang agak-agak gimana gitu ya. Oh ini ada sensinya ini sama orang Sagittarius gitu ya. Mari sering baca di kolom komentar gitu ya. Lu punya masalah apa sih sama zodiak ini gitu ya? Kok bacaan lu jelek terus gitu? Mana ada masalahnya Mari sama zodiak manapun gitu ya. Orang Mari pembaca kok, Mari nggak kenal individu masing-masing penontonnya Mari, nggak ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Mari hanya ngebacain apa adanya saja. Nah jadi itu ya, terutama di kamunya ya Sagittarius gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari bisa kamu itu tuh memancing relationship ini tuh hidup gitu ya. Tapi pancingannya itu tuh bukan dengan cara ngasih gula-gula, tapi seperti kayak ngasih sesuatu yang asem, sepet gitu ya. Pokoknya nggak enak. Pokoknya nggak enak di sana ya. Kau bisa yang kayak dengan sengaja cari-cari perkara gitu loh. Ya mungkin taunya kamu ya memang begitu caranya kan. Nah, kamu ada ya kamu nggak paham gitu loh. Ada lagi cara gitu untuk menarik perhatian pasangan dengan cinta kasih sayang. Gitu ya. Nah, tapi kamu nggak tahu itu caranya. Setaunya kamu itu tuh trigger si pasangan supaya ketakutan, supaya cemas, supaya resah, supaya gelisah, supaya mentalnya dia down gitu ya. Jadi kamu mau meninggikan dirinya kamu dalam relationship ini dengan cara menjatuhkan dia gitu lah ya. Oke lah, memang selama ini tuh dia seperti orang yang kayak terdampak ya dari apa yang kamu lakukan gitu ya. Memang selama ini tuh bisa kamu menang gitu loh. Jadi apa aja yang mau kamu lakukan dalam hubungan dengan si dia ini tuh berhasil terjadi gitu. Kamu bosan dengan situasi yang adem tentrem gitu ya. Kamu ngajak dia ribut, udah jadinya kalian berantem gitu. Kamu bosan dengan situasi romantisan, terus kamu mau bikin hidupin suasana hubungan ini agaknya lebih panas gitu ya, bikin dia cemburu gitu ya. Supaya perhatian dia lebih banyak lagi sama aku, udah aku panas-panasi dia, aku deketin aja cewek-cewek yang lain gitu. Nah di sana ya, karena Mari lihat di sini tuh kamu kayak ya memang begitu nampaknya style hidupnya kamu ya Sagittarius. Kamu bukannya orang gila gitu, kamu bukannya masokis, enggak. Tapi jangan-jangan memang
sistem hidup, apa ya, sistem beliefnya kamu, iya sudah terbentuk demikian. Entah kamu ini tuh dari masa kecilnya kamu ya, hidup di lingkungan yang tidak stabil, yang tidak aman, yang tidak nyaman. Jadi kalau kamu punya pengalaman stabil, aman, nyaman, kok justru ini sebuah hal yang aneh, sebuah hal yang janggal, maka secara otomatis kamu bisa cari-cari perkara. Gitu. Makanya kalau kita punya anak ya, terutama wanita, ketika dalam masa kehamilan, kondisikan benar-benar kamu udah siap lahir batin. Gitu ya. Sebab apa yang terjadi dalam hidupnya kamu, pola pikirmu, perasaannya kamu, itu tuh akan direkam sama baby. Baby itu merekam kehidupan ini, dia dimulai dari usia 6 minggu di masa kandungan. Dan sempurna mengikuti jejak orang tuanya di usia 21 minggu dalam kandungan. Kemudian dia lahir, kemudian baby lahir. Dalam suasana tumbuh kembangnya dia, itulah yang akan menjadi program hidupnya. Nah, jadi itu yang juga bisa terjadi di kamu. Itu ya. Jadi kayak kamu itu tuh bisa, sebenarnya kamu ingin kasih sayang, kamu ingin kelembutan, kamu ingin cinta. Gitu ya. Tapi ya programnya kamu bukan seperti itu. Programnya, kalau jiwa tingginya kamu nggak mau itu ada jiwa tertinggi itu tuh yang mau cari-cari perkara, nggak mau. Tapi ingat, logiknya kita itu tuh nggak mau itu cari-cari perkara. Tapi alam bawah sadar kita nih kan yang menjadi pengendali kita. Katanya paling nggak tuh 88% ya alam bawah sadar itu yang mengendalikan. Nah, sementara program alam bawah sadarnya kamu yaitu tidak pernah merasa tenang dalam situasi tenang, gitu ya. Tidak mau merasa damai dalam situasi bahagia. Nah, makanya kamu cari-cari perkara terus, ribut sama dia, gitu loh. Ada kambuh-kambuhannya kamu bisa, ya, mainnya kambuh-kambuhan di situ. Tapi kamu berharap ketika kamu melakukan tindakan yang kasar, yang jahat, yang mancing-mancing keributan, yang tanda petik gila gitu ya. Sebenarnya diam-diam dari dalam dirinya kamu itu tuh kayak berharap bahwa dia itu tuh sabar, dia itu tuh tabah ngadapin kamu. Itu loh. Dia itu tuh bisa mentoleransi kamu. Gitu. Mau kamu jadi perselingkuh, mau kamu jadi orang jahat, mau kamu jadi kayak gimana ke dia, maunya kamu dia setia, dia tetap cinta sama kamu, gitu. Tapi itu sebuah hal yang muluk-muluk itu ya, Sagittarius, nggak masuk akal. Oke, untuk beberapa tahun dia sanggup, dia kuat ngadapin kamu, dia kuat ya untuk beberapa tahun, katakan mungkin 15 tahun, tabah dia. 20 tahun bisa dia tabah. Namun di saat ini tuh dia yang kayak, wah nggak kuat lagi bos, nggak kuat aku. Itu dia ya. Sudah mulai dia merenungkan bagaimana sih hidupnya dia ini tuh ketika bersama dengan kamu. Dan akhirnya dia menilai bahwa, waduh aku terjebak ya dalam kehidupan yang begitu toksik dengan Sagittarius ini. Gitu ya. Jadi misalnya kalau ini sudah berumah tangga, di awal-awal sampai belakangan ini tuh dia kayak kuat aja ngadepin kamu. Misalnya kalau udah berumah tangga 25 tahun, katakanlah dia tuh sampai 24 tahun kalian bersama, kuat dia, sanggup dia gitu ya. Tapi untuk melanjutkan berikutnya dia bilang, kayaknya aku nggak mampu lagi nih, nggak mampu aku. Nah di sana ya nggak mampu. Atau mungkin hubungan kalian masih baru-baru. Tapi dalam hubungan yang baru-baru ini, dia sudah mencermati kamu. Wah, kalau kayak gini pasangan, bahaya juga ini hidup gitu ya. Kamu ini tuh sedikit-sedikit tantrum. Gitu ya.
kamu ini tuh kok kayaknya cari-cari perkara gitu ya. Kalau kalian hubungannya masih baru-baru seumur jagung, bisa dia tuh langsung cepat memutuskan bahwa enggak, aku nggak mau dengan Sagittarius ini, gawat ini gawat gitu dianya, nggak aman ini ngedeketin kamu dan dideketi oleh kamu, nggak aman gitu. Jadi secara intuitif atau secara logiknya dia seperti harus melakukan tindakan defensif dari kamu, atau bahkan bisa lari sesegera mungkin dari kamu. Kayak dia ngerasa, kayaknya ini aku bakal bisa nih masuk jebakan Batman-nya Sagittarius gitu ya. Bisa modar ini hidupnya aku ini kalau mengizinkan Sagittarius ini tuh lebih dekat lagi ke aku. Sebelum aku mengalami kerugian, sebelum hidupnya aku jadi sengsara, mendingan tak jauhi Sagittarius ini. Nah, kayak gitu cepet dia mengamati kamu, dan hasil dari pengamatannya dia itu tuh mendatangkan sebuah keputusan ya bagi dia, bahwa dia harus segera kabur, lari dari kamu ya. Kalau ini baru-baru, kalau ini sudah lama, tidak kuat lagi, tidak sanggup lagi, kamu dikit-dikit bilang cerai, dikit-dikit lari gitu ya, dikit-dikit memilih pergi gitu lah, dikit-dikit kayak berselingkuh misalnya gitu ya. Kamu lebih menunjukkan bahwa kamu pro kepada dirinya kamu daripada ke hubungan kalian ini di sana ya. Kamu tidak memberikan kepastian kepada dia. Wah, nggak kuat lagi, nggak sanggup katanya. Di situ ya. Jadi nampaknya orang ini tuh akan segera menutup kisah dengan kamu. Itu kalau mari lihat. Tapi kalau dia mau menutup kisah dari kamu ini tuh juga bisa nggak rela ini loh ya. Nggak rela kamu Sagittarius, nggak mau kamu. Itu ya. Jadi ketika nanti kamu melihat si dianya itu tuh, kamu pasti paham rentang 14 hingga 21. Kamu pasti sudah bisa memprediksi, oh ini orang kok kayaknya berubah ini. Gitu ya. Aku selama ini tuh marahin dia selalu diem. Kok sekarang dia memilih untuk ninggalin aku ya? Memang sih dia nggak ngejawab aku, tapi dia langsung ngambil kunci motor, terus dia ngegeber motornya, dia menjauh. Biasanya selama ini tuh dia kayak yang malah membalas aku sehingga kami berantem gitu ya. Atau aku ngelihat dia itu tuh nangis misalnya, kok ini enggak lagi ya, wah ada perubahan dari dia. Kamu bilang di sini tuh bisa, enggak mau aku biarkan gitu loh ya. Nah jadi membahagiakan dia kamu enggak mau, kamu ogah. Tapi begitu dia mencoba untuk membahagiakan diri dia sendiri, kamu juga keberatan. Maumu opo? Sagittarius, maunya kamu opo? Oh ya, tapi bisa ini ya, bacaannya bolak-balik loh ya. Yang mari baca sebagai energi Sagittarius dalam kehidupan nyatanya kamu itu adalah energi dari pasangan Sagittarius ya. Ingat ini general reading, energinya kolektif. Jadi sangat amat mungkin ya bacaannya kebolak-balik. Jadi silakan aja dibolak-balik sendiri jika memang bisa dibolak-balik. Tapi kalau tidak bisa, mumpung masih 13 menit tuh, kamu tinggalin aja ya videonya. Karena ini berarti bukan energi Sagittariusnya kamu gitu loh. Ya, ini energi Sagittarius yang lain-lain di luar sana. Gitu ya. Tapi biarkan aja dulu, mari ngebaca sesuai dengan apa adanya ya. Oke? Baik, jadi mari lanjut lagi. Orang ini tuh ya kalaupun kalian udah lama kabur gitu loh, dia akan menyemangati diri dia untuk lari gitu, untuk tutup diri dari kamu di sana ya. Enggak lagi mau berkelanjutan sebagaimana biasanya, enggak lagi gitu dia ya. Tapi kalau kamu di sini tuh, kalau untuk menerima jika dia berubah ya, dari yang tadinya mau bersama dengan kamu akhirnya
kemudian dia memilih berpisah, mari lihat kamu juga tidak rela. Gitu loh. Kamu tidak bisa memberikan dan kamu tidak mau memberikan jaminan bahwa kamu akan menjadi orang yang mengupgrade diri. Gitu ya. Tetapi kamu juga di sini tuh kayak menolak gitu loh. Kalau kemudian dramanya kamu dengan dia segera berakhir, kamu menolak di sini. Tuh ya. Dia merasa bahwa cukuplah di nerakanya dengan Sagittarius. Sekarang aku bergeraklah menuju ke surga. Lah kamu, jangan dulu bos, jangan. Masih seru nih kita main-main api di neraka. Jangan kabur dulu lu bos, gitu kamu kan. Jangan, masih asik nih gue nih. Ayo sini. Nah, gitulah kira-kiranya kamu. Ayo sini. Itu loh, nggak ada surga. Gitu ya. Udah bener ini, kita hidupnya di neraka ini udah bener gitu ya. Ini loh temennya kita si Dajjal gitu ya. Kamu tega nih ninggalin si Dajjal ini. Sini ayo gitu ya. Ya ada tuh, apa itu surga, nggak ada. Gitu ya. Udahlah, kita udah di Holy Wing ini. Gitu. Sorry ya, Sagittarius. Di sana. Udahlah, kalem aja kamu di sini. Ayo kita lanjut lagi perang-perangannya, gitu kan. Sini kamu, aku mau lihat kamu nangis gitu ya kamunya kan. Waduh, Sagittarius. Nah, seperti itu ya. Nggak seneng banget kamu. Kalau kamu ngajak dia ribut, dia diem. Loh, harusnya berisik dong seperti biasa. Kamu marahin dia nggak nangis. Mestinya kan nangis. SOP-nya kalau aku ngamuk-ngamuk, kamu nangis gitu. Gitu kan. Kalau aku cari perkara, ya kamu memohon-mohon gitu ya. Mesti begitu SOP-nya. Coba baca dulu itu SOP-nya kamu kembali sebagai pasangannya aku gitu kan. Tapi dia, enggak skenario apa ini, SOP apa ini gitu ya. Buang campak kan, nggak lagi gitu dia ya. Apaan sih? Itu loh, ya. Lu juga nggak cinta kok sama gua. Lu juga nggak sayang kok. Itu ya. Bullshit itu. Dulu dia bisa berpegang. Oh ya, Sagittarius begitu tuh. Ya, sejat-jatnya Sagittarius, aku tahu kok kalau Sagittarius masih cinta, ada cinta kepada diriku gitu ya. Dulu dia bisa aja membohongi dirinya dia bahwa kamu cinta dia, bahwa kamu sayang sama dia. Padahal kalau melihat nggak ada sih cinta-cintanya kamu sama dia. Apa sayang-sayang ya, nggak ada. Palsu mungkin iya ya. Kamu ngeliatin bahwa kamu cinta palsu sama dia, sayang palsu sama dia ya, mungkin. Tapi kalau cinta yang sesungguh-sungguhnya cinta, mari nggak ada menemukan itu ya dari dirinya kamu. Andaikan pun di sini hubungan kalian udah belasan tahun, udah puluhan tahun, tapi kok Mari lihat zong. Gitu. Namun dulu dia bisa kayak berpegang. Sagittarius ini tuh hanya kegilaan manusia doang, gitu ya. Tapi diam-diam di dalam Sagittarius itu pasti dia punya perasaan cinta dan sayang ke aku yang tulus, gitu. Nah sekarang dia, udah tuh nggak ada tuh bener cinta-cinta Sagittarius itu ke aku, nggak, gitu. Kalau cinta dia nggak bakal nyakitin. Kalau cinta dia nggak bakalan bikin ribut sama aku. Kalau sayang dia bakalan pasti mempertimbangkan kedamaiannya aku. Tapi ini nggak ada kok. Berisik aja kami gitu ya. Banyakkan silent treatmentnya kok. Asikan kabur-kaburan aja kok Sagittarius. Gitu ya. Selingkuh aja kok ini Sagittariusnya. Nah, jadi dia semacam tidak percaya lagi. Sisi baik yang dia sangkakan ada di dalam dirinya kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi poin besarnya pembacaan 14 hingga 21 adalah upayanya dia untuk melindungi diri dia sendiri, upayanya si pasangan kamu untuk menarik dirinya dia keluar dari hal negatif yang selama ini tuh membelenggu dirinya melalui relationship bersama kamu. Gitu ya. Oke, baik.
Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut Taurus, Virgo, Capricorn, energi dari Scorpio, energi dari Pisces, kemudian ada energi dari Cancer di sini, Aries hadir, Virgo ada, dan Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.